Monggo Pak, Terima kasih Bapak Pimpinan Pak. dan anggota Dewan Badan Legislatif DPR RI. Kami doakan senantiasa berada dalam kebahagiaan, kesehatan, dan dipanjangkan umurnya sehingga dapat melahirkan karya-karya besar di DPR. Mohon izin pimpinan, kami tidak bermaksud merefer pada naskah sebelumnya, tapi karena naskah ini diberikan kepada kami adalah naskah sebelumnya, anggap saja ini semacam review kita agar kemudian kita tidak terjatuh pada persoalan-persoalan filosofis yang sebelumnya. Dan mohon izin, saya dalam hal ini Wido Supraha, dalam surat undangan sebagai Wakil Ketua DPP Persatuan Umat Islam dan dosen Islamic Overview Pemikiran Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, saya ingin melengkapi penjelasan daripada narasumber sebelumnya. Saya ingin melihat agar kita tidak terjatuh pada persoalan-persoalan filosofis agar tidak terulang dalam kesempatan kali ini. Saya berikan judul studi kritis naskah akademik. Karena rancangan undang-undang itu adalah produk naskah akademik, maka kita pahami naskah akademik adalah sumber filosofisnya. Dan sebagaimana kita dalam konteks umat Islam misalkan kita pahami bahwa naskah itu kumpulan kata itu kumpulan huruf ya. 6.236 ayat adalah kumpulan 77.439 kata, tapi juga kumpulan 340.740 huruf. Karena itu mari kita pastikan setiap kosakata yang masuk betul-betul dia lepas daripada filosofis atau ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila pada khususnya. Kalau kemudian naskah sebelumnya datang dari para aktivis feminis, maka periode ini akan menjadi lebih menarik karena ini menjadi tantangan bagi Badan Legislatif DPR untuk lepas daripada berbagai pandangan hidup kecuali meneguhkan ideologi Pancasila. Kenapa kemudian saya ingin sampaikan seperti ini? Karena dalam penyusunan rancangan undang-undang ini sendiri, dari judulnya saja penghapusan kekerasan seksual itu telah memilih kosakata yang memiliki makna yang tidak kompatibel dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kemudian di antara ketidakkompatibelannya itu karena dia dibangun di atas narasi bahwa agama dianggap sumber lahirnya budaya patriarkis. Bahkan agama dianggap sebagai sumber diskriminasi gender. Dan rancangan undang-undang ini berpotensi melahirkan ruang hukum pidana baru yang terpisah dengan KUHP. Dan kalau setelah saya baca dari halaman 1 sampai halaman ke 100 sekian, saya melihat cukup banyak teks-teks yang akan multitafsir yang itu nanti akan menyulitkan dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Yang pertama, kita harus bertanya, ingin menyempurnakan KUHP atau kita paksakan mengeluarkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Naskah akademik RUU ini secara tegas telah menjadikan keterbatasan KUHP sebagai landasan perlunya RUU penghapusan kekerasan seksual. Kalau begitu menurut hemat kami dengan berbagai data lemahnya RUU KUHP hari ini, maka seharusnya solusinya adalah bukan dengan membuat undang-undang baru, tetapi dengan menguatkan KUHP yang ada. Naskah akademik ini juga secara tegas menyebutkan tidak efektifnya berbagai undang-undang yang telah dibuat dengan tujuan yang sama. Padahal kalau begitu bukan berarti dengan lahirnya naskah undang-undang ini seluruh keinginan-keinginan yang kita harapkan untuk membela berbagai bentuk-bentuk kejahatan seksual akan kemudian dengan mudah terselesaikan. Berikutnya naskah akademik RUU ini juga secara tegas menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum telah membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, namun sayangnya memiliki berbagai kelemahan. Kalau begitu landasan latar belakangnya dari naskah sebelumnya itu, maka mengapa kita tidak fokuskan untuk menyempurnakan apa-apa yang telah dimulai oleh lembaga penegak hukum? Misalkan studi kasus kepolisian telah membuat unit bagi kekerasan bagi perempuan maupun anak misalkan. Nah berikutnya lemahnya penegakan hukum sudah diidentifikasi dengan baik oleh RUU penghapusan kekerasan seksual, termasuk adanya praktek korupsi dan pungutan liar dalam proses penegakan hukum. Tetapi solusi dari persoalan-persoalan ini seharusnya bukan dengan melahirkan rancangan undang-undang baru, tapi dengan melakukan revitalisasi pada aspek penegakan hukum. Dan ini tentu jauh lebih efisien daripada harus mengeluarkan RUU baru yang tentunya membutuhkan masa sosialisasi baru dan pendanaan yang tidak sedikit. Baik, berikutnya kita berbicara dalam menyusun RUU ini, kita akan menggunakan perspektif feminis atau perspektif Pancasila. Naskah yang lama yang diusung oleh aktivis feminis itu menggunakan secara jelas perspektif feminis.
Padahal kita paham feminisme adalah ideologi transnasional dari Barat yang terbangun atas sejarah wanita di Barat yang tidak sama dengan sejarah wanita di Timur. Pengalaman keagamaan di Barat juga tidak sama dengan pengalaman keagamaan di Timur. Berusaha menerapkan ideologi Barat yang melepaskan agama dalam bidang kehidupan ke dalam dunia Timur yang tidak punya pengalaman keagamaan yang buruk, khususnya relasi antara agama dan perempuan, adalah sesuatu yang tidak relevan dan patut dipertanyakan. Karena itu, secara jelas naskah akademik yang dulu telah menegaskan penelitian ini menggunakan perspektif feminis. Saya berharap pimpinan ke depan dapat menggunakan pure perspektif Pancasila. Kemudian penerapan feminis legal teori ke dalam usaha pembentukan peraturan di NKRI, selain akan mendorong diskursus di kalangan pakar hukum, juga secara tegas membuat jarak dengan bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, berikutnya, hal yang ketiga yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan undang-undang ini, akankah kita memilih kosakata seks atau gender? Penjelasannya begini, bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menciptakan manusia kepada dua jenis kelamin atau seks, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun sayangnya, naskah akademik yang lalu secara tegas membawa apa yang ditulis di naskah sebagai, ya secara jelas disebutkan di sana, ideologi gender ke dalam landasan rancangan undang-undang tersebut. Gender yang kemudian dimaknai naskah akademik sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak pencipta, akhirnya melahirkan pertanyaan baru. Akankah kita mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Atau pertanyaan filosofis berikutnya, mengikuti ideologi Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa atau ideologi gender yang menuhankan manusia? Ideologi gender yang diterapkan di banyak negara hari ini telah berhasil menggeser konstruksi laki-laki dan perempuan kepada konstruksi maskulin dan feminin, male or female, konstruksi tingkah laku dan orientasi seksual. Bagi pecinta ideologi gender, Tuhan menciptakan laki-laki, tapi manusia bisa memilih menjadi feminin. Dan sebaliknya Tuhan menciptakan perempuan, tapi manusia bisa memilih menjadi maskulin. Maka wajar jika kita membuat email di Gmail hari ini, ditanyakan what is your gender, maka pilihannya ada 4. Male, female, cannot be stated, dan custom. Ideologi gender ini telah berhasil di banyak negara melemahkan peran agama, sehingga harus tunduk pada paham LGBT. Seharusnya negara berperan mendampingi para pelaku LGBT, sehingga dapat kembali normal sebagaimana beberapa negara telah melakukannya. Bukan kemudian memberikan payung hukum sebagai dampak dari rancangan undang-undang yang sebelumnya. Yang tentu itu akan berbahaya bagi generasi bangsa ke depan yang dengan semakin tumbuh suburnya LGBT di Indonesia. Dan karena itu secara jelas RUU ini menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi berbasis pada gender, namun juga berbasis pada orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender. Dan penjelasan tentang ketiga istilah baru yang merupakan terjemahan dari Barat itu, saya kutipkan langsung dari naskah akademik tersebut. Berikutnya, sebagaimana yang saya dengarkan dari narasumber sebelumnya, kita ingin memilih kosakata kekerasan atau kejahatan. Kami lebih condong mengusulkan jika rancangan undang-undang ini harus dipisahkan dari KUHP dan harus dilanjutkan, maka jangan setengah-setengah dengan menggunakan kosakata kekerasan, selain karena dia tidak membumi dengan kosakata hukum di Indonesia, tapi ketika kita menggunakan kosakata kejahatan seksual, maka dia akan lebih komprehensif, lebih holistik, dan akan lebih global dalam akan lebih komprehensif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada yang terkait tentang kejahatan seksual. Tapi menarik ya, narasi sebelumnya yang mudah-mudahan tidak terulang dalam penyusunan di masa depan ini. Ketika membahas kekerasan dan kejahatan, saya membaca teliti dari awal sampai akhir bahwa naskah undang-undang ini sebenarnya telah berdamai dengan istilah kejahatan. Dan istilah kejahatan itu baik karena dia mudah dipahami oleh bangsa Indonesia dan merupakan bahasa hukum resmi di Indonesia. Ya, dan ini kutipannya. Namun, kedalaman pembahasan tentang makna kejahatan yang tadinya sudah bagus di naskah tersebut, tiba-tiba terputus dengan kalimat ini, yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan menggunakan sarana penal untuk menanggulangi kekerasan seksual. Seakan-akan kalimat ini tidak memiliki keterkaitan dengan pembahasan panjang mendalam tentang kejahatan itu. Nah, tentu saja dengan memaksakan tiba-tiba muncul kalimat kekerasan ini, menyebabkan kekerasan ini kehilangan justifikasi hukumnya. Apalagi jika akhirnya kekerasan ini harus dikaitkan dengan pidana. Padahal yang terkait dengan pidana adalah kejahatan. Tapi anehnya, para pimpinan, kata kejahatan ini kemudian dimunculkan kembali di naskah tersebut pada teks berikutnya untuk menguatkan pentingnya pidana. Maka kemudian para pembaca akan bingung, terlebih setelah kita membaca keseluruhannya, apa yang akan digunakan sebenarnya? Kasus kekerasan seksual, kasus kejahatan seksual,
atau kejahatan kekerasan seksual. Dan 3 kosakata ini saya temukan di dalam Al-Quran. Saya temukan di dalam naskah akademik ini. Baik, berikutnya persoalan yang keempat adalah, maslahatkah kita mengeluarkan undang-undang yang penuh multitafsir? Maksud kami, jika memang undang-undang ini harus diteruskan, maka mari kita pilih kosakata yang tidak multitafsir. Kenapa? Tidak multitafsir sekalipun pakar hukum telah memiliki 9 aliran pemikiran. Apalagi kalau kemudian dia memiliki naskah yang multitafsir. Dan seperti apa contoh-contoh multitafsir itu? Secara lebih rigid bisa dilihat pada 15 bentuk kekerasan seksual yang diambil atau diajukan Komnas Perempuan dari definisi terjemahan asing dalam hal ini. Misalkan pertama, pelecehan seksual dengan terjemahan dia siulan, main mata, dan seterusnya. Muncul pertanyaan, bagaimana hukum bisa mengukur bahwa pelecehan seksual tersebut, bagaimana hukum bisa mengukur rasa tidak nyaman atau mengukur merasa direndahkan martabatnya? Bagaimana mungkin dampak dari siulan dan main mata bisa berujung pada hukuman pidana? Apalagi kalau ini terjadi pada keluarga atau selain keluarga. Nah, berikutnya ada kosakata prostitusi paksa. Ini juga susah difahami karena ini kosakata merupakan terjemahan dari asing. Pertanyaannya, bagaimana jika prostitusi tersebut diselenggarakan tanpa paksa? Tidak ada perempuan yang mengalami tipu daya, tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan. Apa hukum prostitusi di sana? Bahkan bagaimana nasib bangsa Indonesia yang membenci prostitusi? Akankah siapapun yang membenci prostitusi tanpa paksa akan dipidanakan? Tentu apa yang kami sampaikan ini memang merupakan mafhum mukhalafah, makna keterbalikan yang pasti akan digugat di sidang-sidang hukum ketika kita memainkan kosakata yang multitafsir seperti ini. Berikutnya juga kemudian terkait tentang pemaksaan kehamilan dan pemaksaan aborsi. Pertanyaan paling mendasar, bagaimana jika setelah lebih dari 40 hari kehamilan kemudian dia memaksa untuk diaborsi, atau setelah adanya nyawa dari janin dan seorang wanita itu kemudian ingin mengaborsi, tapi kemudian orang-orang di sekitarnya memaksa untuk tidak melakukannya. Apakah orang-orang di sekitarnya yang memaksa untuk tidak melakukan aborsi itu kemudian mendapatkan kriminalisasi juga gitu ya. Nah, kemudian secara jelas kalimat kontrol seksual itu dikaitkan dengan moralitas agama, di mana disebutkan bahwa agama melakukan diskriminasi dan karena itu hal ini kemudian menjadi persoalan dalam hal definisi. Baik, berikutnya kita muncul satu pertanyaan berikutnya, undang-undang yang akan disusun ini akankah dia mengatur hubungan seksual di luar perkawinan atau kemudian tidak diukur sama sekali, karena ada kaitannya dengan seksual, tapi hubungan seksual di luar perkawinan yang cenderung pada perzinahan itu sendiri tidak dibahas sama sekali. Nah, padahal narasi kekerasan seksual ini ya tidak memiliki pijakan kuat dalam KUHP, dan ini kemudian memunculkan hilangnya pembahasan tentang hubungan seksual di luar perkawinan. Ya, nah karena itu kalau kita lihat RUU ini terlalu condong pada perlindungan perempuan dan menutup mata dari potensi laki-laki yang justru menjadi korban, yang justru juga banyak menjadi korban, baik laki-laki sebagai korban perkosaan dari pelaku wanita, baik laki-laki sebagai korban perkosaan dari pelaku laki-laki atau sodomi, dan di situ kita tidak memiliki hukumnya sama sekali. Di situ saat ini terjadi kekosongan hukum. Dan RUU ini akan tidak peduli dengan kekosongan hukum saat ini, akan apa hukumnya hubungan perzinahan antar anak, atau hubungan perzinahan antar orang dewasa, atau bahkan hubungan perzinahan sesama jenis. Nah, ini semuanya adalah kekosongan hukum yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU berikutnya. Karena jika kekosongan hukum di atas tidak menjadi kepedulian RUU penghapusan kekerasan seksual, tentu menjadi jelas tidak holistiknya sudut pandang RUU ini. Nah, berikutnya, terakhir ya, saya tutup dengan kesimpulan. Setelah membaca secara utuh seluruh kandungan naskah akademik RUU ini, dapat disimpulkan bahwa menurut hemat kami, mohon maaf, RUU ini lebih mengundang masalah daripada solusi, bahkan muncul yang tidak saja pada aspek keyakinan individu, tatanan keluarga, bahkan nanti pada tatanan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu kami mengusulkan agar persoalan kejahatan seksual yang marak hari ini terjadi hendaknya dapat disolusikan dengan menyempurnakan KUHP yang lebih holistik dan terkini, apalagi belum pernah banyak diupdate sejak di masa VOC dulu,
dan marilah kita jadikan agama sebagai sumber referensi pandangan hidup rancangan undang-undang yang dikembangkan dengan tidak mengimpor ideologi transnasional, ideologi asing yang justru destruktif atas ideologi Pancasila. Dan tentu juga perlu dilakukan studi-studi di luar negeri tentang negara-negara yang telah menegakkan undang-undang sejenis ini, bagaimana dampaknya pada tatanan keluarga mereka. Dan terakhir, mudah-mudahan kami berharap bersama kepemimpinan Balek periode ini, RUU penghapusan kekerasan seksual mudah-mudahan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya karena akan membuka ruang konflik yang besar, dan tentunya agar menjaga kredibilitas dari wakil rakyat agar selalu berada di hati rakyat. Tapi kalaupun dilanjutkan, maka kami mengusulkan dengan terminologi kejahatan seksual. Demikian, mohon maaf kalau terkesan dikejar minibis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.